Raden Wirawan dan kakaknya Wirawan Utama di pertempuran perbatasan. Jenderal Wirawan Utama gugur. Kanda, aku ikut kau. Tolong, Nyai kedua, dia bunuh diri lagi. Renata. Renata. Wirawan, Adik Ipa. ternyata kakak. Wirawan mana? Kenapa dia tidak pulang bersamamu? Wirawan takkan kembali. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kandaku, dia takkan pergi begitu saja. Tidak mungkin. Adik ipar, apa yang kau lakukan? Tanpa Wirawan, untuk apa aku hidup? Ini sudah ketiga kalinya Nyai muda kedua bunuh diri. Pertama, dia mogok makan. Kedua, dia lompat ke danau. Kali ini, dia gantung diri. Tuan muda kedua dan Tuan Sulung adalah kembar. Mereka berdua pergi ke perbatasan. Tuan Sulung kembali. Jenderal Wirawan gugur. Nyai kedua tak terima. Makanya dia terus bunuh diri. Diam. Jaga Nyai muda kedua baik-baik. Baik, Tuan Sulung. Arwah Wirawan di sini. Aku mau ikut dia. Ibu, Renata bunuh diri lagi. Ini sudah ketiga kalinya. Anak mengaku kembali sebagai diri sendiri. Mengaku kembali? Wira, apa kau tahu apa artinya? Wira. Kenapa ibu panggil kakak Wira? Kakakmu tewas di perang. Kata iparmu Pelia belum tahu. Tapi keluarga sulung tak punya anak. Ini akan jadi masalah. Keluarganya sangat berkuasa. Kalau dia tahu kebenarannya, dia pasti menikah lagi. Keluarga Wirawan akan kehilangan sandaran di istana. Apa? Dia bukan Wirawan Utama. Dia Raden Wirawan. Jadi yang mati Wirawan Utama. Suamiku masih hidup. Tapi dia berpura-pura jadi kakak. Tiap hari tidur bersama Pelia. Anak mengerti maksud ibu. Tapi dia kakak ipar. Kakak ipar apanya? Kamu sudah tak punya kakak lagi. Tanggung jawab untuk kedua keluarga sekarang ada padamu. Kamu selesaikan ini untuk kakakmu. Setelah Pelia hamil, keluarga Wirawan punya penerus. Baru kamu kembalikan identitasmu. Belum terlambat. Ibu tahu kamu disakiti. Tapi keluarga Wirawan tak boleh runtuh. Kalau Pelia tahu, Dia takkan tahu. Kalian memang mirip. Setelah dia hamil, dia mau kemana? lalu Renata, aku tak bisa tanpa Renata. Wira, dia cuma putri bupati. Keluarganya miskin sekali. Tanpa keluarga ini, dia mau kemana? Setelah kamu kembalikan identitasmu, dia pasti akan kembali dengan senang hati melayanimu. Kalau ibu sudah bilang begitu, anak tak berani menentang. Siapa?
Matahari hangat cairkan es. Angin timur melukis rindang. Layang-layang turunkan lumpur. Kupu-kupu mengejar bunga. Di tepi sungai, bunga persik basah. Di pagar, bunga aprikot memecah awan. Jangan sia-siakan musim semi. Bau wangi menyusuri jalan. Nona Renata, benar-benar wanita berbakat kota utama. Nona Renata. Tusuk konde giok yang lembut ini hanya pantas untukmu. Cantiknya, Seumur hidup hanya untukmu. Jodoh menjadi saksi. Aku, Raden Wirawan, seumur hidupku hanya akan mencintai Putra Renata. setelah menikah, semua orang bilang Jenderal Muda Wirawan sayang istri. Aku juga dulu mengira dia cinta mati padaku. Tapi sekarang, demi status keluarga Wirawan, dia tak hanya pura-pura mati, tapi juga menyamar jadi kakak. Dan tidur bersama Pelia. Aku seperti orang bodoh, terus menangis dan ingin mati untuknya. Dia tidak pernah berpikir aku juga sakit hati. Renata, Raja Nanyang, mengirim orang untuk menanyakan terakhir kali. Katanya, kalau kamu setuju, dia akan datang melamar di rumah Wirawan 10 hari lagi. Kalau kamu tidak setuju, dia akan ke perbatasan selatan untuk bertugas, dan takkan pernah kembali ke kota utama. Sejak jadi janda Wirawan, Raja Nanyang sudah meminta Yunita melamariku 4 kali. Aku merasa hidupku milik Raden Wirawan, mati pun aku tetap miliknya. Aku selalu menolak. Tapi, Raden Wirawan, karena kau demi kuasa keluarga Wirawan, menyamar jadi kakak, dan membuatku mengira kau mati, maka anggap saja kau benar-benar mati. Bilang pada Raja Nanyang, aku setuju menikah dengannya. Renata, akhirnya kamu sadar. Bantu aku balas Raja. 10 hari lagi, aku tunggu dia datang melamar. Renata, jangan setuju. Kamu sangat mencintai Wirawan. Bagaimana bisa menikah lagi? Tuan Sulung Wirawan, Renata, kami sudah setuju. Nona besar Yunita, kamu tidak diterima di sini. Keluar. Kamu, Yunita, kamu pulang dulu. Adik ipar, kamu kan keluarga Wirawan. Bagaimana bisa menikah lagi? Meskipun Wirawan sudah tiada. Tapi aku juga bisa menjagamu. Soal menikah lagi, jangan sebutkan lagi. Kakak, aku nikah atau tidak? Apa urusanmu? Keluar! Dia seharian bersama Pelia, tapi takut aku menikah lagi. Memangnya ada hukum seperti itu? Pelayan, Nyai Muda kedua. Ke rumah Yunita. Bilang ke Nona Yunita. Janjiku padanya takkan kubatalkan. Baik. Renata, seumur hidupku hanya akan menyayangimu. Nyai Sulung celaka. Pelia, bangun. Panggil tabib cepat. Baik. Tuan Sulung! Cepat, tolong dia. Baik. Ada apa ini? Tadi aku dengar suara dari luar. Tuan Sulung dan Nyai Sulung lagi mesra. Terlalu sengit. Iya kan? Lihat darahnya. Ada apa ini? Berisik sekali. Selamat Nyai Tua, selamat Nyai Tua. Nyai Sulung hamil. Syukurlah. Syukurlah.
Akhirnya aku bisa kembali ke identitasku. Pelia hamil. Akhirnya dia bisa lepas dari identitas wirawan utama dan kembali padaku. Tapi aku tak butuh lagi. Nyai tua, janin Nyai Sulung saat ini tidak stabil. Khawatirnya kandungannya terguncang. Belum tahu apakah bisa selamat. Tergantung nasib Nyai Sulung. Apa? Apa? Lalu bagaimana ini? Saya permisi. Upacara darah. Tolak bala untuk melindungi keturunan wirawan. Jangan. Jangan. Renata, aku mohon, tolonglah Pelia. Setelah dia melahirkan, aku akan ganti rugi apapun. Ganti rugimu itu berarti kembali padaku seperti sedekah. Ya? Baik. Aku setuju. Tapi, wirawan utama, darah ini untuk keluarga bukan untukmu. Nih. Makasih ya Tuan Sulung. Makasih, Tuan Sulung. Adipa, Bi juga ikut bahagiain. Kebahagiaan ini hasil darahku. Ternyata aku juga dapat bagian. Nyai muda kedua. Nyai muda kedua, Nyonya saya mengundang Anda ke kamarnya. Renata, ayo sini. Ku dengar semalam kamu berkorban darah untukku. Sejak bangun, aku ingin berterima kasih. Minumlah, masih hangat. Perhatian sekali suamiku. Oh ya, tuangkan juga untuk adik ipar. Dia berkorban darah semalam, harus pulih. Adik ipar, coba juga. Makasih kakak. Itu ising-ising. Cuaca dingin, segera buatkan Nyai Superda. Jangan sampai masukkan ising-ising, akan memicu serangan asma Nyai. Renata, kamu kenapa? Kanda, perutku sakit. Perutku. Panggil tabib, cepat. Dasar bodoh. Bawa Nyai muda kedua ke kamarnya. Maaf. Baik. Nyai muda kedua. Nyai muda kedua. Tolong. Nyai muda kedua pingsan. Hei, udah dengar? Nyai muda kedua salah makan jeli ikan, jadi kena asma. Hampir mati. Nyai muda kedua kasihan sekali. Gak kayak Nyai Sulung. Itu gerakan bayinya. Tuan Sulung khawatir, gak bisa tidur. Sejak Tuan muda kedua tiada, gak ada lagi yang peduli Nyai muda kedua. Benar. Suamiku sudah lama mati. Mati sejak dia memilih menggantikan kakaknya. Sekarang, dia bahkan tak mau menatapku.
7 hari lagi. Aku akan tinggalkan keluarga Wirawan. Tak akan kembali lagi. Renata, sudah baik kan? Dokter bilang kamu harus istirahat. Dulu kau mengabaikanku. Sekarang malah pura-pura sayang. Sudah baikan. Jangan khawatir, Kak. Kanda, tolong aku. Jasa jual beli jabatanku ketahuan. Petugas kerajaan mau menangkapku. Jual beli jabatan? Beraninya kamu melakukan hal ini? Aku hanya hilaf. Tapi jangan biarkan aku mati. Jual beli jabatan itu kejahatan berat. Aku juga tak bisa membantumu. Coba cari ayahmu, Menteri Pertahanan, Tuan Pelia. Mungkin masih ada cara. Sudah terlambat. Aku hamil anak keluarga Wirawan. Aku tak tahan diinterogasi. Nyai Pelia, Anda dilaporkan. Anda terlibat jual beli jabatan. Ikut kami ke pengadilan. Kanda, tolong aku. Sekarang hanya kamu yang bisa menolongku. Ini bukan perbuatan Putri Pelia. Dalangnya orang lain. Itu Renata. Putra Renata. Apa katamu? Ini semua perbuatanmu. Sekarang terbongkar. Mau Pelia jadi kambing hitam. Ulangi lagi. Putra Renata. Iya, kamu. Kamu bilang punya koneksi. Menerima uang orang lain. Untuk membiayai. Sekarang terbongkar. Kamu mau lepas tangan? Kamu tega. Bawa pergi. Lepaskan aku. Kamu tega sekali. Kanda, aku takut. Jangan takut. Ada aku. Dia sudah bukan lagi pria yang akan melindungiku. Renata, Jenderal Wirawan sudah menuduhmu. Suap jabatan. Kamu masih tak mengaku. Aku tidak. Sepertinya harus kutindas kau, baru kau mengaku. Pengawal. Tindas. Wirawan, demi melindungi Pelia, kau malah jadikan aku kambing hitam. Kau memang suami yang baik untuk Pelia. Renata, kau mau mengaku atau tidak? Aku tak bersalah. Kenapa harus mengaku? Kalian ini tidak sarapan. Lanjutkan pukul. Tiga hari, masih tak mengaku. Dengar ya, kalau besi ini menyentuhmu, kau akan benar-benar cacat. Aku tak bersalah. Jangan cari masalah. Jangan cari masalah. Hentikan. Aku punya surat bebas dari Departemen Hukum. Lepaskan, Jenderal. Bukankah kau mau aku mengaku? Maaf Rena. Pelia hamil, dia tak bisa menderita. Aku hanya bisa memfitnahmu. Tahan sebentar lagi. Aku tak bisa tanpamu, Rena. Kau pukul aku, lalu beri permen. Rena. Biar aku. Kakak mau apa? Adik kedua tak ada. Aku ingin menjagamu untuknya. Kakak lebih baik menjaga orang yang seharusnya, biar tak ada yang mengomel. Kalau begitu, minum obatnya ya. Wah, Nona Renata ada di rumah. Kebetulan sekali. Biar kuperkenalkan, ini Tuan Besar Wangsa. Dia dengar Nona Renata ini sangat berbakat, janda muda, jadi datang melamar. Saya sudah lama mengagumi Nona Renata. Hari ini saya datang ke rumah melamar. Semoga kita berdua bisa menikah. Iya, Rena. Nah, Tuan muda kedua Wirawan sudah lama meninggal. Kamu juga harus maju. Tuan Besar Wangsa ini dia kaya raya dari selatan kota. Dia bukan hanya kaya raya, tapi juga baik dan tampan. Dan karena mengagumimu,
sampai sekarang belum menikah. Kau sangat lancang. Lancang. Sekarang puas. Jenderal Wirawan, ini apa maksud Anda? Maksud? Membawa pria berminyak ini enyah dari keluarga Wirawan. Kau... Mak comblang Zainab. Mulai sekarang, nyai muda kedua akan kami urus. Jangan repotkan urusannya lagi. Aduh, kaget sekali. Ayo. Jenderal Wirawan, kenapa aku tak boleh menikah lagi? Karena aku kakakmu. Kakak, bukankah seharusnya kau pikirkan kebahagiaan saya? Kau sudah punya istri dan akan punya anak. Masa kau mau aku hidup sebatang kara di sini? Renata, kau milikku. Tak ada yang boleh mengincarmu. Renata, Ngapain kesini? Keluar. Renata, jangan pergi. lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kamu mau apa? Tolong. Suamiku. Kanda. Kakak, Kanda salah kamar karena mabuk. Kakak, bawa Kanda kembali ke kamarnya. Maaf membuatmu kaget. Aku bawa dia pulang sekarang. Bawa Tuan Sulung ke kamarnya. Baik. Nyai muda kedua, Nyai Sulung minta menemui Anda. Anda disuruh ikut saya. Ada apa Nyai Sulung cari saya? Hamba tidak tahu. Cukup ikut saya saja. Baiklah. Ini gudang kayu. Untuk apa kakak panggil saya ke sini? Masuk saja, nanti tahu. Kenapa kamu kunci pintunya? Buka. Buka pintunya sekarang. Buka. Kamu mau apa? Putri Pelia tahu. Tentu saja aku tahu. Pelia, kamu mau apa? Mau apa? Suamimu sudah mati. Lalu kamu menggoda suamiku. Renata, kamu benar-benar jalang. Aku tidak. Tadi malam dia mabuk sendiri. Diam kamu. Jangan pikir karena kamu muda dan cantik sedikit bisa menggoda suamiku. Hari ini akan ku menunjukkan padamu. Di hatinya, siapa yang lebih penting? Ini gudang kayu. Kamu mau apa? Kamu gila. Aku gila. Kamu pikir aku mau mati bersamamu? Belum aku datang, aku sudah suruh orang panggil suamiku. Coba tebak, dia akan selamatkan aku dulu atau kamu? Tolong, ada orang nggak? Pelia, Renata. Tolong. Tolong. Pelia, Renata. Wirawan, Mira Utama. Nyai, kamu gak apa-apa. Kanda, cepat selamatkan aku. Renata mau membunuhku. Wirawan, tolong aku.
Wirawan! 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 Raden Wirawan, apa kamu masih ingat? Apa yang kamu katakan di bawah pohon persik? Nyai, dimanapun, kamu selalu pilihan pertama. Pada akhirnya, kesepian. Lupa sebab dan akibat. Lupa. Api, cepat padamkan. Tolong aku. Janji yang hampa membuang masa muda. Renata, tolong sadarlah. Bangunlah, Renata. Renata, air. Renata, kamu sadar? Air. Rambutku. Rambutku mana? Cuma rambut. Kenapa harus seheboh ini? Apa maksudmu aku berlebihan? Aku tanya, rambutku kemana? Rambut Pelia terbakar di gudang kayu. Dia tak mau keluar. Dia esak-esak. Rambutmu bagus. Aku suruh potong untuk dibuatkan. Kau yang nyalakan api. Rambutmu jadi ganti rugi. Masalah ini selesai. Aku yang nyalakan api. Di matamu, aku orang seperti itu. Kenapa kamu begitu membelanya? Aku suaminya. Apa salahnya membela? Ini memang salahmu. Suami? Lalu, apa kamu di sini? Enyah, keluar dari sini. Adik ipar, aku tahu selama ini kamu banyak menderita. Tunggu aku 10 bulan lagi. Tunggu Pelia melahirkan. Aku pasti ganti rugi. Enyah! Aku tak mau lihatmu lagi. Enyah! Enyah! Renata. Enak? Nih. Renata, aku minta pengrajin terbaik untukmu. Suka? Besok Raja Nanyang akan melamar. Renata, harusnya kita maju ke depan. Iya, di mata semua orang, Raden Wirawan sudah mati. Meskipun aku tahu, dia masih hidup sehat. Hidup di pelukan wanita lain. Nona besar Yunita, sudah kubilang. Keluarga Wirawan tak menyambutmu. Kami akan jaga Renata. Jangan coba suruh dia menikah lagi. Jenderal Wirawan keterlaluan. Renata sudah menderita banyak. Cepat pergi. Jangan paksa aku berkata kasar. Yunita, pulanglah dulu. Renata. Kalian sedang apa? Renata, kamu cari mati sendiri. Jangan salahkan aku. Ibu, bukan aku tak mau Renata. Kemarin saat dia membakar, kalau Wirawan Utama tak cepat datang, hamba sudah. Keterlaluan. Bagaimana bisa keluarga Wirawan punya wanita jahat? Wira Utama. Ibu. Bawa kertas dan pena. Aku akan usir wanita jahat ini dari rumah Wirawan. Ibu. Renata. Kanda, apa Kanda masih mau membelanya?
Renata putri kejam dan keji. Menyakiti kakak ipar yang hamil. Sekarang surat cerai ini dibuat. Usir dari rumah Wirawan. Hidup mati tak ada urusan lagi dengan rumah Wirawan. Terima kasih atas izin Jenderal Wirawan. Mulai sekarang, tak urusan lagi dengan keluarga Wirawan. Siapkan seserahan terbaik. Hari ini, aku akan ke rumah Wirawan untuk melamar. Baru dapat kabar. Nona Renata dicerai oleh keluarga Wirawan. Sebentar lagi akan diusir dari rumah Wirawan. Karena keluarga Wirawan rela melakukan hal sebaliknya, maka aku akan memanfaatkannya. Tapi aku tak akan biarkan calon permaisuriku terluka sedikit pun. Cepat ikut aku ke keluarga Wirawan untuk menjemput Nona Renata. Renata. Ada apa lagi, Jenderal Wirawan? Renata, Pelia tak mau melihatmu sekarang, agar tidak terganggu. Pulanglah dulu ke rumahmu beberapa hari. Lalu siapkan kereta untukmu. Aku pergi sendiri. Renata, tunggu saja di rumah. Setelah dia melahirkan, aku langsung bawa uang ini. Uang keluarga Wirawan. Aku tak mau sepeser pun. Ini juga aku tak mau. Ini kembalikan. Renata, jangan marah. Aku tahu kamu sedang marah. Beri aku tusuk konde ini dulu. Aku tidak meninggalkanmu hanya karena situasi ini. Tunggu saja baik-baik di rumah. Aku pasti. Ya masih butuh perawatanku. Aku takkan mengantarmu. Kalau begitu, rawatlah dia seumur hidupmu. Renata. Silakan naik. Pengawal. Ada perintah, Tuan Sulung. Apa suara di luar? Lapor, Tuan Sulung. Seperti jemput pengantin. Renata, akhirnya kamu sadar. Bilang pada Yang Mulia, 10 hari lagi, aku tunggu dia melamar. Renata, jangan setuju. Adik ipar, kamu sangat mencintai Wirawan. Kok mau menikah lagi? Tuan Sulung Wirawan, tapi Renata sudah setuju. Tidak mungkin. Berhenti. Siapa yang berani mengganggu konvoi pengantar pengantin? Ya, jalan.
Tenang Renata, ayo kita masuk. Mulai sekarang, dia suamiku. Yunita sudah bilang dari dulu, kalau Jaya suka aku. Tak kusangka dia melamarku 4 kali, bahkan menjemputku dengan pesta besar. Renata, aku dengar Raja Nanyang, Sultan Jaya, suka kamu. Mana ada. Jangan ngawur, orang seperti Raja Nanyang. Mana mungkin aku bisa mencapainya? Kudengar selama ini, Paduka Raja sudah mencarikan banyak wanita dari keluarga setara. Semua ditolaknya. Yang mulia, ada yang ingin ku bilang. Ada yang mau ku bilang. Katakan. Tentang urusanku dengan keluarga Wirawan, Yang Mulia sudah tahu kan? Lapor Yang Mulia, ada laporan perang dari perbatasan. Kita kalah. Jenderal Muda Wirawan gugur di medan. Tinggal Jenderal Wirawan Utama membawa sisa pasukan lari kembali. Kirim pesan ke Tuan Yunita. Setelah masa duka rumah Wirawan selesai, minta Nona Yunita tanyakan untukku pada Nona Renata, apakah dia bersedia menikah lagi. Baik. Aku tahu. Aku yang mau kukatakan. Sebenarnya, itu tidak mati. Apa katamu? Wirawan ternyata masih hidup. Jangan-jangan Renata mau menolakku. Yang Mulia, tenanglah, karena aku sudah memutuskan meninggalkan keluarga Wirawan. Nah, kembali. Hubunganku dengan Raden Wirawan, sejak dia memutuskan untuk pura-pura mati, sudah benar-benar hilang. Pura-pura mati? Ya, dulu di medan perang, yang sebenarnya tewas adalah kakaknya, Raden Wirawan Utama. Nyai Agung Wirawan takut kehilangan pelindung keluarga Pelia, maka Raden Wirawan disuruh menggantikan kakaknya. Sekarang, sudah jadi suami putri Pelia. Si Wirawan ini, akan kuberi dia pelajaran. Yang Mulia, tak perlu kotori tangan Anda. Lagi pula, meskipun dia mencariku, aku takkan pernah kembali bersamanya. Raden Wirawan sekarang tak bisa lagi membuktikan dirinya Raden Wirawan. Kalau dia tetap mengaku sebagai Raden Wirawan, membohongi raja itu bisa dihukum mati. Baguslah, jadi dia takkan lagi ada hubungan dengan Renata. Yang Mulia, dekorasi istana ini. Aku ingin menikahimu hari ini. Aku ingin menikahimu hari ini. Yang Mulia, Raja Jaya, tolong beri aku waktu lagi. Meskipun aku setuju menikahimu. Lagi pula aku baru saja putus hubungan dengan rumah Wirawan. Aku masih belum bisa sepenuhnya melepaskan perasaanku. Dulu aku menikahi Raden Wirawan. Aku berikan semua hatiku. Makanya saat aku dengar kabar kematiannya, aku jadi hancur berkali-kali. Bahkan kehilangan untuk hidup. Hanya ingin menyesuaikan perasaanku. Menjalani waktu lebih lama bersamamu dan membangun hubungan kita. Baik. Terserahmu. Aku tahu, kamu setuju menikahiku itu tidak mudah. Aku juga tahu kau perlu waktu untuk melepaskan masa lalu dan menerima yang baik. Karena aku sudah lama menyukaimu, aku takkan memaksamu. Tunggu sampai kau sepenuhnya menerimaku, baru kita menikah. Terima kasih Yang Mulia. Kuharap kita berdua bisa sehati dan harmonis. Kuharap suatu hari kau bisa benar-benar mencintaiku.
Wira. Wira. Belia, jangan takut. Aku di sini. Wira. Kukira kamu meninggalkanku. Apa kamu? Aku dan anak kita bagaimana? Sepertinya akhir-akhir ini perbuatan Renata membuatnya kehilangan rasa aman. Aku hanya bisa menenangkannya saja. Tidak, aku tak akan meninggalkanmu. Wira, kenapa wajahmu pucat sekali? Hari ini ada latihan. Aku agak lelah. Aku dengar adik iparmu dikembalikan ke keluarganya. Dia pulang sendiri. Apa keluarganya akan menyalahkannya? Renata. Wirawan, bukankah kamu ada latihan hari ini? Jadi tak bisa temani aku pulang. Mana bisa kamu pulang sendiri? Aku temani kamu. Ayo. Renata, diusir pulang, namanya pasti hancur. Semakin bagus, dia tak akan bisa lagi kembali merebut priaku. Tenanglah, aku akan kirim surat jelaskan situasinya. Benar juga, dia putri tunggal Bupati Renata. Dijaga baik-baik keluarganya. Kanda, menurutmu anak kita akan mirip siapa ya? Mirip siapapun tak apa, yang penting sehat dan aman. Wirawan. Menurutmu, kalau nanti kita punya anak, mirip siapa ya? Kalau perempuan, harus mirip kamu. Pintar dan menggemaskan. Aku akan manjakan kalian berdua. Terus? Kalau anak laki-laki? Nah, akan ada kami berdua untuk menjagamu. Laki-laki atau perempuan, nanti lahir baru tahu. Kanda. Jangan. Misi saya, sejak Delia tahu hamil, sudah selesai. Sekarang belum pulih statusnya, hanya untuk memastikan dia melahirkan dengan selamat. Kanda, mau kenapa? Kamu hamil. Pantas. Dokter bilang kandungannya sudah stabil. Gak apa-apa. Lebih baik hati-hati. Malam ini aku tidur di ruang kerja. Istirahatlah. Wirawan utama. Menghitung waktu, Renata seharusnya sudah sampai di rumahnya. Rahmat. Ada perintah apa, Tuan? Besok, serahkan surat ini pada Tuan Renata. Konfirmasi Nyai Muda apakah sudah sampai aman. Lalu lapor padaku. Baik. Tuan Renata, Nyai Renata, diutus mengantar surat. Juga untuk bertanya, apa Nyai Muda sudah sampai aman. Keluarga Wirawan sudah menceraikan putri kami. Tak peduli muka keluarga kami. Tanya putri kami, sudah sampai atau belum? Dia sudah pulang atau belum? Apa kalian tidak tahu? Kembalilah pada tuanmu, itu bukan urusannya. Tuan dan Nyai Renata sangat marah. Saya tak bertemu Nyai Muda. Jenderal, kita tak bisa biarkan Renata terus begini. Biarkan saja dia pulang dengan kami. Biar saya bisa jodohkan dia lagi. Tidak, Renata tak boleh pergi. Tenanglah, keluarga Wirawan akan menjaganya. Ini... Silakan pulang, Nyai. Tak apa, mereka dendam padaku. Aku paham. Aku masih khawatir. Beberapa hari ini, awasi gerakan keluarga Renata. Lihat bagaimana keadaannya yang muda. Baik,
Aku hanya bisa setelah semua sudah beres, baru meminta maaf pada keluarga Renata. Si Raden Wirawan ini beraninya menulis surat untuk kita. Apa yang bisa dia tulis? Pasti cuma minta maaf dan terpaksa. Surat cerai sudah dikeluarkan. Apalagi kalau bukan Rena yang menulis, kita tak akan tahu kalau keluarganya tega melakukan hal konyol ini. Pura-pura mati dan... Tuan, soal Renata menikahi Raja Nanyang, jangan sampai keluarga biar tak ada masalah. Tenanglah. Tuan, saya sudah lama mengintai keluarga Renata. Pembantu keluarga Renata soalnya Nyai Muda sangat tertutup. Saya khawatir ada hal yang mereka sembunyikan. Makanya saya segera kembali melapor. Ayo, kita ke keluarga Renata. Mereka buru-buru ke keluarga Renata. Tidak, aku harus cepat ke sana. Cepat, siapkan kereta. Baik. Jenderal Wirawan datang. Tolong lapor. Maaf, hari ini ada tamu penting. Tuan berpesan jangan ganggu siapapun. Jenderal datang lain hari saja. Kereta keluarga Kindra. Jangan-jangan itu teman masa kecilnya Kindra. Aku ingat Renata bilang Bupati Renata pernah mau menjodohkannya dengan... Jangan-jangan... Jenderal, jangan masuk. Jangan masuk, Jenderal. Minggir. Jenderal, jangan masuk. Jenderal Wirawan datang hari ini. Ada perlu apa? Mertua... Adik ipar sudah pulang beberapa hari. Bagaimana kabarnya? Bolehkah saya bertemu dengan adik ipar? Putri saya baik-baik saja. Jenderal Wirawan, silahkan pulang. Paman, hari ini saya harus bertemu Renata. Putri saya baik-baik saja. Jenderal Wirawan, silahkan pulang. Paman, hari ini saya harus bertemu Renata. Ngapain kamu kesini? Pergi! Bibi, kenapa? Bibi sedang apa? Saya hanya peduli dengan adik ipar. Kenapa Bibi mengusir saya? Ngapain? Sekali lagi, kalian mau apa? Renata sudah diusir dari rumah. Masih berani datang pura-pura peduli. Ini semua salah paham. Pelia sedang mengandung. Renata di rumah tidak nyaman. Makanya ibunda menyuruhnya pulang dulu ke rumah orang tua. Tunggu, setelah Pelia melahirkan, adik ipar masih bisa kembali. Kembali untuk apa? Kembali untuk disiksa lagi oleh kalian? Paman, apa maksud Anda? Di rumah kami ada tamu. Aku malas meladenimu. Malah kamu yang bertanya terus. Sekarang aku tanya. Istrimu jual jabatan, lalu ketahuan, dan membuat putriku jadi kambing hitam. Apa itu kamu? Membuat putriku di penjara, disiksa, hampir mati disiksa. Apa itu kamu? Ya Tuhan, benarkah ada hal seperti ini? Belum lagi istrinya juga membakar, hampir membunuh putriku. Wirawan Utama. Bibi, apa benar semua yang Bibi katakan? Tentu saja, Renata sudah menceritakan semua pengalamannya di keluarga Wirawan. Waktu melamar, mulutmu manis. Sekarang, kau menyiksa putriku sampai begini. Sekarang masih tak mau melepaskan kami. Kami tak minta apa-apa lagi. Surat cerai sudah dikeluarkan. Renata kami tak ada hubungan lagi dengan keluarga Wirawan. Jangan ikut campur urusan kami lagi. Tante, apa maksud Tante? Apa Tante mau menjodohkan Renata Siapa? Dia. Jenderal tak perlu khawatir. Sudah jelas, keluarga kami tak ada urusan lagi. Silakan pulang. Tidak, bayinya akan lahir beberapa bulan lagi. Aku akan segera kembali sebagai Raden Wirawan ke sisi Renata. Dia pasti mengerti aku. Aku terpaksa, masih belum selesai. Keluarga Renata malah memaksa Renata untuk putus dariku. Aku takkan izinkan. Tidak bisa. Renata tak boleh menikah lagi. Kau terus menghalangi pernikahan Renata. Apa niatmu? Bukan niatmu. Dulu Raden Wirawan tulus.
Kukira menikahkan putri ke keluarga Wirawan, dia akan bahagia. Ternyata aku malah menjerumuskan putriku ke sarang serigala. Benar. Dulu kami mau menjemput Renata. Kau bilang dia harus jadi janda untuk adikmu. Baik, kami turuti. Putriku di keluarga kalian sudah menderita banyak. Masih belum cukup. Kalaupun Renata menikah lagi, apa hakmu untuk menentangnya? Wirawan Utama. Benar, kalaupun ada yang menentang, harusnya adikmu. Suami Renata, Raden Wirawan. Bukan giliran kakakmu untuk ikut campur. Bukan begitu. Aku Raden Wirawan. Bukan Wirawan Utama. Jenderal Wirawan, kenapa bicara macam itu? Ini bukan hal yang bisa diandalkan. Aku tidak bercanda. Aku adalah Raden Wirawan. Tak kusangka dia berani mengaku. Tidak takut dihukum mati. Wira, kamu bicara apa? Kenapa kamu di sini? Kalau begitu, tak perlu sembunyi lagi. Kakak ipar, maaf. Aku adalah Raden Wirawan. Hanya karena ibunda takut kehilanganmu. Makanya aku disuruh menggantikan kakak. Tapi mereka semua memaksa Renata meninggalkanku. Aku tak bisa kehilangan Renata. Aku tak bisa main akting lagi. Kamu bilang apa? Kakak ipar, kakak kesalah kamar karena mabuk. Kakak ipar, bawa kakak ke kamarnya dulu. Lucu. Ini semua lelucon. Darah, banyak darah. Kakak. Dasar bandel. Semua rencana cermatku hancur. Kenapa kamu tidak sabaran? Bagaimana Pelia? Lapor Tuan, sejak Nyai Sulung hamil, kehamilannya sering tidak stabil. Harusnya istirahat tenang. Sekarang karena emosi dan benturan, anaknya sudah tiada. Apa? Nyai, jaga kesehatan. Kalian tak perlu menunggu di sini. Saat Nyai besar sadar, akan saya lapor. Baguslah sekarang. Anaknya pun tak selamat. Kau pura-pura jadi kakakmu dan berselingkuh dengan jandanya. Sekarang jadi obrolan orang. Demi seorang putri. Kau mau hancurkan seluruh keluarga Wirawan? Ibu, aku tak bisa melihat Renata menikah dengan orang lain. Aku kira Nyai Sulung sudah hamil. Aku pasti akan kembali ke identitasku. Tak kusangka, Nyai Sulung malah ikut aku ke keluarga Renata dan tahu segalanya. Kau punya banyak kemampuan. Tapi otakmu seberat apa? Sejak kau mengaku jadi kakakmu, kau takkan bisa kembali. Kalaupun Nyai Sulung melahirkan anak, kau selamanya hanya bisa jadi Wirawan Utama. Aku usir Putri Renata, agar kau lupakan dia. Yang ku bilang dulu, itu hanya tipuan. Kau tak paham hal sebegini? Dasar bodoh. Apa? Nyai, Tuan Sulung, Nyai Sulung sudah sadar. Cepat periksa. Pikirkan dulu sebelum bertindak. Tenangkan Nyai Sulung. Jangan buat masalah lagi. Ngapain kamu kesini? Keluar. Semua yang terjadi, keluarga Wirawan yang salah. Mau kompensasi apapun, akan kuizinkan. Menebus. Aku menantikan suamiku pulang siang malam. Aku bahagia mengandung anak kita. Semua ini seharusnya indah. Tapi kau bilang sekarang, semua ini palsu. Ini jasad keluarga Wirawan. Lalu aku ini apa? Alat untuk menjaga hubungan keluarga Wirawan dan Pelia? Apa kalian pernah memikirkanku? Suamiku tiada, anakku tiada. Sekarang reputasiku juga tiada. Kalian mau menebusnya dengan apa? Lalu aku harus bagaimana? Kakak, kau mau aku bagaimana? Kau yakin akan memenuhi semua maunya? Ya. Baik. Jadi Wirawan Utama, jadi suamiku. Takkan ada lagi Raden Wirawan di keluarga Wirawan. Aku mau kau mengaku, semua yang terjadi siang ini cuma leluconmu. Hal ini jangan sampai ke keluargaku. Kalau tidak, aku tak akan punya muka lagi untuk pulang. Tidak, di hatiku hanya ada Renata. Hanya dia yang kukenal sebagai istriku. Wirawan. Wirawan? Jadi ini rencananya.
Ibu, aku yang putuskan. Usahakan agar masalah hari ini tertutup. Sekarang, keluarga Wirawan hanya punya Wirawan utama. Tak ada lagi Wirawan. Ibu, jangan. Hatiku hanya untuk Renata. Mana mungkin aku rela menikahi wanita lain. Kau tetap mau jadi Wirawan? Menipu raja. Kau sanggup menanggungnya? Aku... Nawal, Tuan Sulung melanggar aturan keluarga. Harus dihukum. Kurung dia di gudang kayu. Tanpa izinku, jangan lepaskan dia. Ya, Ibu, pikirkan lagi. Ibu. Lia, cepat tidur. Lia, soal yang tadi, jangan salah paham. Janda menikah lagi tak selalu bahagia. Ibu suruh Wirawan begitu, juga demi masa depanmu. Apa kamu paham maksud ibu? Ibu, jangan khawatir. Aku paham. Lepaskan aku. Ibu, lepaskan aku. Wirawan, tolong aku. Maaf Renata. Aku harus keluar. Aku harus menemukanmu. Yang Mulia Raja, pagi-pagi lagi ke Taman Begonia, memilih bunga untuk calon permaisuri kita. Katanya bunga begonia itu bunga kesukaan permaisuri. Yang Mulia Raja sengaja menyuruh orang mengumpulkan banyak jenis bunga langka dari mana-mana. Yang Mulia Raja sungguh sangat menyayangi permaisuri. Benar sekali. Permaisuri itu memang lemah. Yang Mulia Raja bahkan turun tangan ke istana, mengundang Dokter Tua Cahyadi, ahli wanita, untuk memeriksa dirinya. Dan juga... Oh iya, sudah waktunya. Aku harus cepat-cepat ambilkan obat untuk permaisuri. Beberapa hari di istana ini, aku selalu dalam kebingungan. Dasar hatiku hancur. Aku merasa seperti layang-layang putus tali, tak tahu harus kemana. Meskipun Jaya seorang raja, dia diam-diam menjagaku. Demi membuatku merasa nyaman dan tenang, dia bahkan menata ruangan ini seperti kamarku di rumah. Mulai sekarang, biar cinta lama padam seperti lilin, dan biar cinta baru tumbuh seperti tunas. Renata, apa kamu sudah lebih baik? Sudah lebih baik. Aku tahu kamu takut pahit. Aku sudah minta Dokter Tua Cahyadi untuk memodifikasi resepnya. Aku tambahkan bahan obat yang manis. Biar aku suap. Makan manisan ini, obatnya takkan pahit lagi. Hidupmu akan makin manis. Renata, sejak kamu kembali, kamu selalu lesu. Nafsu makanmu juga hilang. Kamu makin kurus. Renata, aku harus bagaimana agar kamu bahagia? Kamu selalu memikirkanku. Aku lihat semuanya. Sekarang giliranku menjagamu. Jaya, apa kamu bersedia untuk selamanya bersamaku, melihat awan bergerak, dan melihat bunga mekar dan layu? Renata, aku tidak sedang bermimpi kan? Keinginan lamaanku akhirnya terwujud. Apa yang istimewa dariku? Pantas kau berbuat begitu banyak. Kau pantas. Matahari hangat mencairkan bekuan. Angin timur memotong rindang pohon willow. Di jamuan musim semi dulu, tarianmu yang memukau dan puisi spontanmu membuatku jatuh cinta tanpa sadar. Satu pandang, selamanya. Setelah kau pergi dari jamuan, aku pun mengejarmu. Aku ingin mengungkapkan perasaanku, tapi Raden Wirawan mendahulukanku. Tusuk konde giok yang indah ini hanya pantas untukmu. Waktu itu, aku lihat kau sangat mencintainya. Aku pun memilih melepaskanmu, dan diam-diam mendoakanmu bahagia. Renata.
Awalnya kukira kita tak berjodoh, dan akhirnya akan berpisah. Siapa sangka, Tuhan berbelas kasih, akhirnya aku menemuimu. Tak perlu menunggu lagi. Selama hidupku, bersamamu. Musim semi, kita nikmati bunga. Musim dingin, kita dengarkan salju. Takkan pernah berpisah. Sejak hari itu, dinding di antara aku dan Jaya, yang entah ada atau tidak, seperti kabut yang terbawa angin. Setelah hilang, baru kurealisasi, ternyata kita begitu dekat. Ini mantel yang kucadangkan untukmu. Beberapa hari ini cuaca dingin. Ingat pakai di jalan, jangan sampai masuk angin. Baik. Di dalamnya buah kesukaanmu. Jangan lupa makan di jalan, biar nggak lapar di istana. Sudah telat, ayo pergi. Jaya, kenapa pulang begitu malam? Pasti lapar ya? Makanannya dingin. Aku suruh dapur masakkan sup ayam untukmu. Renata, bukankah sudah kusuruh orang bilang aku pulang malam, dan suruh kamu makan duluan? Kenapa kamu lapar lagi menungguku? Sudah kubilang, kapanpun, aku akan menunggumu. Renata, aku tak sabar lagi. Kita menikah ya? Baik. Kamu ini ngapain? Akhirnya impianku terwujud. Renata akhirnya setuju. Aku punya permaisuri. Renata adalah permaisuriku. Dia permaisuri Jaya. Cepat turunkan aku. Nggak akan. Semua orang lihat. Nggak akan. Kali ini aku tak akan pernah melepaskan permaisuriku. Kalau nggak turunkan, aku cuekin kamu. Renata, aku minta pengawas Santoso memilihkan hari baik untuk kita. 2 bulan lagi, Renata. Ada permintaan lain? Semua tergantung padamu. Aturan yang mulia tentu yang terbaik. Terserah yang mulia. Renata, dulu saat aku tahu kalau kau menikahi Raden Wirawan, aku tak rela. Maka aku pergi ke kuil Dewi Jodoh, minta seutas tali merah. Awalnya kukira ini hanya mimpi buruk. Renata, apa kau mau menemaniku membayar nazar? Apapun yang kau mau, aku akan selalu bersamamu. Terima kasih Dewi Jodoh. Anda akhirnya membawa Renata ke sisiku. Mulai sekarang, yang kulihat, yang kupikirkan, hanya Putri Renata. Aku Jaya bersumpah di sini. Aku Jaya bersumpah di sini. Takkan menikah lagi. Renata, kamu kenapa? Kamu gak percaya aku? Jaya, Raden Wirawan juga pernah membawaku ke kuil Dewi Jodoh. Juga bersumpah di sini. Tapi akhirnya... Renata, aku sudah bilang, akan kucapakan langkah demi langkah. Aku akan menebus kesalahan orang lain. 10 tahun, 100 tahun, takkan berubah seumur hidup. Aku percaya. Yang Mulia, perintah Permaisuri Agung. Yang Mulia dan calon Permaisuri harus segera ke istana besok pagi. Wah, Yang Mulia, Paduka Raja dan Permaisuri Agung sudah lama menunggu di dalam. Oh, Kakanda Raja juga ada. Mohon Nyai Renata tunggu di sini. Yang Mulia, silakan ikut hamba. Renata, aku masuk dulu. Menghadap ibu dan Kakanda Raja. Nanti akan kucarikan. Titah Permaisuri Agung. Nyai Renata dan Yang Mulia belum menikah, tapi sudah tinggal di istana raja. Melanggar tata krama. Kau dihukum berlutut di sini 3 jam. Tadi saat Yang Mulia masih ada, kenapa kau tidak sebutkan titah? Jangan-jangan kau memalsukan titah Permaisuri Agung.
Dasar janda, berani-beraninya kau mempertanyakanku. Tahu cari gara-gara ya? Kau cari mati ya? Aduh, siapa? Yang Mulia, kenapa Anda kembali? Aku khawatirkanmu. Jangan takut, ada aku. Dasar hamba sultan yang sombong. Beraninya kau menindas orangku. Kau cari mati ya? Raja, ampuni. Iya, itu Raja. Yang Mulia, Paduka Raja dan Permaisuri Agung masih menunggumu. Hamba ini tidak tahu diri. Jangan hiraukan dia. Biar hamba yang urus. Darmawan, kau sudah lama bersamanya. Kau tahu caraku. Kalau urusanmu tidak memuaskanku, tunggu saja di departemen pencucian. Kerja sampai mati. Yang Mulia, silakan. Salam Kakanda, Bunda. Salam hormat Paduka, Permaisuri Agung. Renata, kau masuk ke sini tanpa izin. Bagaimana hukumanmu? Bunda, Ananda yang membawa Renata masuk. Calon permaisuriku. Seharusnya dia menghadap Kakanda dan Bunda. Permaisuri? Permaisuri dari mana? Bunda dan Paduka tak pernah setuju. Persetujuan? Ananda setuju, kan cukup? Kakanda, Bunda, kalian berjanji padaku. Pernikahanku, aku yang putuskan. Jangan senyum-senyum. Sejarah keluarga kerajaan. Tak pernah ada yang menikahi janda menjadi permaisuri. Baguslah. Kalau begitu, biar aku yang pertama. Kau anak durhaka. Ibunda, jangan marah pada Jaya Muda. Adik kelima, Ibunda tidak sengaja menyulitkanmu. Pernikahan kerajaan memang harus mengikuti tata krama dan status. Kau tahu, demi masalah ini, Menteri Adat Kerajaan sengaja membawa buku silsilah kerajaan dan aturan pernikahan. Berlutut memohon agar ku kembalikan kau. Kakanda, si tua bangka itu yang sok tahu aturan. Dia itu cuma boleh petugas main api, tapi rakyat tak boleh nyalakan lilin. Istri barunya itu anak sarjana, baru 15 tahun. Usianya sudah cukup jadi kakeknya. Masih berani melaporiku pada Kakanda. Kau! Raja Nanyang, sebagai anggota kerajaan, kau harus tahu pernikahanmu itu soal reputasi kerajaan. Beraninya kau lancang. Selama kau masih anggota kerajaan, pernikahanmu harus ikut aturan kerajaan. Putra Renata, kau tak boleh nikahi. Kalau begitu, aku takkan jadi anggota kerajaan lagi. Kalau begitu, aku takkan jadi anggota kerajaan lagi. Adik kelima, kamu bicara apa? Renata, apa kau tega melihat orang yang mencintaimu melepaskan segalanya demi menikahimu? Hamba mohon Paduka, meskipun hamba hanyalah rakyat jelata, tapi hamba tahu cinta sejati berharga. Mohon, jangan biarkan cinta ini menjadi penyesalan seumur hidup yang mulia. Beraninya kau Renata. Nil di luar. Kakanda Ibu, ini bukan salah Renata. Aku tak peduli apapun. Aku hanya akan menikahi Renata. Kalau kalian tetap menghalangi, kita akan kembali ke wilayahku. Kan mengganggu di sini lagi. Banda, kembali ke sini. Kau... Cepat berkemas. Besok kita pulang ke Nanyang. Ngapain bengong? Cepat pergi. Baik.
Sudah, aku belum pernah lihat kamu sebesar ini. Lihat, Chandra jadi takut. Aku tak apa. Aku cuma tak tahan mereka bicara begitu. Yang mereka katakan memang kenyataan. Kamu tak perlu peduli. Hari ini, kamu bertengkar dengan Raja dan Permaisuri Agung. Sekarang kita pulang ke wilayah kita. Benar tak apa-apa? Tak apa, kakak raja dan ibu selalu paling sayang aku. Setelah kita pulang ke wilayah kita, asalkan aku menulis surat minta maaf, lama-lama mereka pasti akan lega. Jangan khawatir. Titah Permaisuri Agung. Raja Nanyang diizinkan membawa calon Permaisuri Renata pulang ke wilayahnya untuk menikah. Diberi hadiah kereta emas 8 permata, 1 set gaun pengantin istimewa, dan perhiasan emas dan perak. Terima kasih, Permaisuri Agung. Yang mulia, silakan bangun. Yang mulia, ini surat tulisan tangan dari Permaisuri Agung. Jaya Muda, ibu tak tidur semalaman. Ibu berpikir lama. Sejak kecil kau bebas, tak mau terikat aturan. Tapi kau sangat berbakti, tak pernah melawan ibu dan kakak raja. Ibu sudah bicara dengan kakak raja. Karena kau sangat mencintai Renata, maka kami tak akan halangi lagi. Tapi aturan kerajaan tak bisa dilanggar. Kau harus membawa kekasihmu pulang menikah. Semoga semua keinginan putra ibu terkabul. Hari ini raja kita nikah, cepat ke depan istana, tunggu permen dan uangnya. Kata kerabatku yang kerja di istana, uangnya bukan cuma koin tembaga, tapi juga banyak pecahan perak. Kalau telat, nanti nggak dapat. Ayo. Renata, aku datang. Setelah tahu kau pulang sakit parah, betapa cemasnya aku. Aku gila-gilaan mencari kau. Katanya kau pernah dilihat di Nanyang. Aku berusaha sekuat tenaga sampai ke sini. Kau harus menungguku. Tuan, nggak apa-apa. Aku juga didorong orang, makanya aku nabrak kamu. Kalian mau kemana? Ke Istana Nanyang dong. Hari ini Raja Nanyang menikah. Acaranya besar sekali. Iya, nanti Raja Nanyang kasih uang. Uang dari keluarga kerajaan. Kalau dapat, pasti dapat berkah ganda. Tuan, ayo ikut kami. Dapatkan berkahnya. Bisa jadi sepanjang tahun ini, semua harapanmu jadi kenyataan. Iya, ayo. Kereta emas 8 permata ini sungguh mewah dan megah. Hari ini aku baru buka mata. Benar. Lihat, pinggiran kereta ini bahannya benang emas. Waktunya telah tiba, kereta pengantin tiba. Pengantin pria tendang kereta, sehidup semati. Tendang. Silahkan Permaisuri turun. Bentuk tubuhnya kenapa mirip sekali dengan Renata? Aduh, Raja sangat sayang permaisurinya. Takut permaisuri tersiram api. Malah dia gendong melewati api. Renata. Satu hati seumur hidup. Dewi Jodoh saksinya. Aku, Raden Wirawan, seumur hidupku hanya mengakui putra Renata. Renata, kita bersumpah di hadapan Dewi Jodoh.
Kau bilang seumur hidup aku satu-satunya sandaranmu. Bagaimana bisa kau menikahi orang lain? Benar, kau pasti dipaksa. Tunggu aku akan menyelamatkanmu. Tuan muda, maaf, Anda siapa? Saya kerabat jauh Permaisuri. Hari ini dia menikah, jadi saya datang dari rumah. Oh, Anda kerabat Permaisuri. Mari Tuan, biar saya antar. Waktunya tiba, pengantin berdoa. Satu sujud syukur atas jodoh ini. Suji Permaisuri Agung, terima kasih atas kebaikan. Sujud untuk pasangan sehati selamanya. Jangan. Renata itu milikku, dia tak boleh menikah. Raden Wirawan, kenapa kau di sini? Hari ini adalah pernikahan aku dan permaisuriku. Jika kau tulus memberi selamat, tinggallah dan minumlah. Tapi jika kau cari masalah dan mengancamku, aku akan memastikan kau mati. Jangan tekan orang dengan kuasamu. Pasti ada alasan Renata menikahimu. Bisa jadi kau memaksanya dengan kuasamu. Tak ada yang memaksaku. Bisa menikah dengan yang mulia adalah kebahagiaan seumur hidupku. Renata. Raden Wirawan, aku sudah menjadi permaisuri Nanyang. Nama panggilanku sekarang hanya yang mulia yang boleh memanggilnya. Renata, aku tahu kau masih marah karena aku menyakitimu. Beri aku kesempatan lagi. Aku pasti akan menjagamu baik-baik. Aku tak akan pernah melepasmu lagi. Harimati, pengawal! Renata, seret dia keluar. Jangan pernah lagi masuk ke wilayah Nanyang. Lepaskan aku, Renata milikku. Renata tak boleh nikah dengannya. Siapa orang ini? Apa katanya? Permaisuri kita itu istrinya. Mana mungkin? Nggak dengar yang mulia bilang, dia cuma mau cari masalah kan? Kayaknya orang ini gila. Saling bersujud sehati selamanya. Upacara selesai. Selamat untuk yang mulia. Jodoh sejati, sehati selamanya. Ke kamar pengantin. Bagus! Selamat! Selamat! Bagus! Tolong, biarkan aku masuk. Renata sungguh istriku, bukan permaisuri kalian. Yang mulia sudah menikah, sudah ke kamar pengantin. Jangan bicara ngawur lagi. Kalau tak pergi, jangan salahkan kami. Minggir. Hajar dia. Pergi. Kamar pengantin. Sudah nikah. Tidak. Renata istriku. Milikku. Renata, aku tahu kamu menikahinya untuk menghukumku. Karena marah, kamu menikahi Raja Nanyang. Siapapun istrimu sekarang, di hatimu, kamu tetap mencintaiku. Aku tak akan menyerah. Renata, aku sudah menunggu seharian. Gak mau keluar menemukanku. Aku hanya ingin menjaga kekuasaan keluarga Wirawan, agar kita hidup tenang nanti. Makanya aku pura-pura jadi kakakku. Kenapa kamu tidak mau memberiku kesempatan menjelaskan? Ya Tuhan, aku mohon, biar Renata temui aku sekali lagi. Renata. Kok kamu? Memangnya kamu kira siapa?
Jaya, kau seorang raja, malah mengincar istri orang. Tak peduli nama kerajaan. Berulang kali mengirim orang melamar ke rumahku. Kau manfaatkan kesulitan kami, sengaja merusak. Anak naga apanya, kau cuma ular berbisa yang bersembunyi. Naga pun, ular pun, asal Rena suka, aku tak peduli. Rena. Saat permaisuri tergoda, dia paling suka dipanggil begitu. Jaya, kau akan kubunuh kau. Wirawan, kau yang menodai kakak ipar dan menghina istrimu, pemalukan dan pengecut. Aku menindasmu, lalu kenapa? Kalaupun kau hina aku sepuasnya, aku takkan menyerah. Mulai sekarang, kalau kau berani ganggu Rena lagi, akan kutanya Nyai Tua Wirawan. Soal pengkhianatan pada raja, apa keluarga Wirawan sanggup menanggungnya? Aku mau ketemu Renata. 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 Apa kau sungguh tak mau aku lagi? Kanda. Kalau nanti kau bosan padaku, apa kau akan seperti sekarang, memelukku, lalu memeluk wanita lain? Jangan ayah lagi. Hatiku terlalu kecil. Kecilnya hanya muat untukmu. Kalau nanti kau menghilangkanku, aku takkan pernah kembali. Aku terlalu sombong. Aku selalu mengira Renata akan selalu menungguku. Makanya berani menyakitinya berkali-kali dan selalu membenarkan diriku. Aku selalu bilang pada diri, semua demi kehormatan keluarga Wirawan. Aku salah. Aku salah besar. Aku kehilanganmu. Renata. Jaya. Renata, aku di sini. Kamu kemana? Aku urus urusan istana. Kenapa panik sekali? Kamu mimpi buruk. Aku juga nggak tahu. Tadi aku mimpi. Sepertinya aku dengar ada orang memanggil namaku. Tapi setelah aku bangun, aku sadar aku sendirian. Jangan takut. Setiap kali kamu bangun, aku akan selalu di sisimu. Renata akan selamanya tak keluar, agar dia tak ketakutan. Sepertinya, aku harus segera bereskan si bajingan Raden Wirawan itu. Renata, kau rela mati demi aku 3 kali. Aku takkan percaya kau akan berpaling. Asal aku bisa bertemu kau, kau pasti akan kembali. Orang itu masih di depan? Ya, anak ini nekat sekali. Beberapa hari ini, berapapun dia kuhajar,
Asalkan dia pasti muncul di dekat istana. Orang keluarga Wirawan. Belum terlihat. Patahkan kakinya. Buang dia. Baik. Jenderal Wirawan, Yang Mulia tak peduli padamu, tapi kau terus-terusan mengusiknya. Kalau tak pergi, jangan salahkan kami kalau kami tak segan. Aku Jenderal Titah Paduka Raja. Kalau aku celaka di Istana Nanyang, kau pikir seluruh keluarga Wirawan akan tinggal diam? Dan raja kalian merampas istri orang. Kau pikir dia akan selamat? Wirawan, beraninya kau hina Yang Mulia. Cari mati. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tak ada hebatnya. Kalau berani, majulah. Bunuh aku. Aduh. Perintah Raja. Patahkan kakinya. Bunuh kau. Jangan. Hentikan. Hentikan. Kamu dari keluarga Wirawan? Iya, saya Nyai Muda keluarga Wirawan. Mertua saya terima surat dari Yang Mulia. Wirawan, ayo kita pulang. Enggak. Tak, aku enggak mau pergi. Wirawan. Cepat bawa dia pergi. Jangan pernah lagi masuk ke wilayah raja. Baik, saya bawa dia pergi sekarang. Wirawan, Putri Renata sudah menikah. Kenapa kamu masih gak mau menyerah? Selain aku, gak ada yang akan menerimamu lagi. Seorang pria yang bodoh setia dan ragu-ragu. Hidupku sudah hancur karena kamu. Kita seperti dua rumput, terjerat lumpur. Kita akan hancur bersama. Jangan harap ada yang bebas. Terima saja nasibmu. Renata. Wirawan, kamu kangen aku. Renata, aku kangen banget. Dia munafik, Rena. Dia menggantikan kakaknya dan berselingkuh dengan janda kakaknya. Dia sudah lama mengkhianatimu. Wirawan, kau yang melanggar sumpah dulu. Di hatiku, tak ada lagi tempat untukmu. Mulai sekarang, kita terpisah. Ayo pergi. Jangan pergi. Jangan. Renata, jangan. Wira, kamu gak apa-apa? Aku tahu kamu gak tega meninggalkanku. Mohon jangan tinggalkan aku, Renata. Wirawan, waspada. Di sini tak ada Renata. Hanya aku, Pelia. Ngapain kamu kesini? Ibu sakit. Aku diutus menjemputmu. Ibu selalu sehat. Kok bisa? Ini semua karena kamu. Aku? Kamu nekat di wilayah Raja Nanyang. Tiap hari mengincar permaisurinya. Kamu pikir Raja Nanyang akan membiarkanmu? Dan membiarkan rumah Wirawan? Itu Jaya. Dia yang mengincar istriku. Renata itu milikku. Dia dipaksa menikah. Diam. Wirawan, jangan lupa, dulu kau dan ibumu bagaimana caranya menipu dan membuat siasat penggantian itu. Sekarang Raja Nanyang tahu semuanya. Kalau kau berani buat dia marah, kau pikir seluruh keluarga Wirawan bisa selamat? Aku tahu batasanku. Jangan ikut campur. Aku tak akan ikut kau pulang. Pikirkan baik-baik. Aku periksa obatmu. Renata, 3 hari lagi ulang tahunmu. Tusuk konde giok ini, aku harus memberikannya langsung.
siapa yang mengikuti. Baik. Aku siapkan puding sarang burung, kue udang kristal, ayam berselai, dan jelia kuning. Ini semua makanan kesukaanmu. Rena, cari lagi apa yang kamu suka. Aku sebentar pergi. Baik. Yang Mulia. Wirawan. Beraninya kau di sini. Jaya. Ya, kau hancurkan hadiah ultah untuk Renata. Rena itu permaisuriku. Hadiah ultahnya tentu saja urusan suaminya. Dasar brengsek. Enyah dari hadapanku. Kenapa buru-buru mengusirku? Karena dari awal kau tahu, kalau di hati Renata hanya ada aku. Dia hanya mencintaiku. Dia rela mati untukku, bahkan 3 kali. Kalau kau, sekalipun tidak. Wirawan, beraninya kau hancurkan cinta Rena. Hari ini, nyawamu akan membayarnya. Abi! Tolong! Rena masih di ruang pribadi. Yang Mulia, lepaskan aku. Yang Mulia, bahaya. Tidak mungkin. Rena tak takkan apa-apa. Abi! Katakan! Yang Mulia, lepaskan aku. Yang Mulia, api di dalam sangat besar, penuh asap. Anda masuk pun percuma. Rena masih di dalam. Dia menunggu aku. Minggir. Yang Mulia. Renata, kali ini aku takkan lagi menelantarmu demi yang lain. Aku takkan biarkanmu sendirian hadapi ketakutan. Renata. Cepat. Renata. Akhirnya aku bisa mati untukmu. Kesabaranku ada batasnya. Cepat cari cara, bawa dia pergi. Kalau tidak, akan kubuat orangku usir kalian ke kota utama. Jangan paksa aku. Wira, aku harus membawamu kembali ke kota utama. Mulai sekarang, kamu hanya boleh jadi wirawan utama. Sepertinya aku harus mematahkan semua harapanmu. Kakak Rena? Bagaimana Rena? Wira. Jangan tanya dulu. Pulihkan dirimu dulu. Aku tanya, bagaimana Rena? Jawab aku. Putra Renata, dia sudah mati. Apa? Tidak mungkin. Aku tak percaya. Wira, jangan. Dia tak boleh tahu aku bohong. Biar aku masuk. Aku mau ketemu permaisurimu. Biar aku masuk. Perintah Raja, jangan masuk. Wira, sudah Wira, ayo pulang. Wira. Orang ini gila ya? Biarkan saja. Kamu lihat tadi, Raja sepertinya kehilangan jiwa. Iya, dia meninggal. Raja sangat sedih.
Mati. Renata mati. Orang ini gila ya. Dia kelihatan agak nggak beres. Aduh, aku harus buru-buru. 2 hari lalu, Nuri dari Raja untuk Permaisuri mati. Raja sedih, 2 hari tak makan. Aku harus buru-buru siapkan untuk Raja sesuatu yang langka. Kalau tidak, Raja bisa marah padaku. Aku pergi. Cepat pergi. Wira, jangan minum. Jangan urus aku. Aku bantu kamu istirahat. Jangan urus. Wira, pelan-pelan. Wira. Wira. Rena. Wira, lepaskan aku, Wira. Kalau begitu, mending ikuti saja. Kalau aku hamil lagi, dia terpaksa menikahiku. Kok kita berdua tidur di satu ranjang? Kita kan sudah pernah. Kamu tidur denganku lebih sering dari Renata. Kenapa sekarang pura-pura jadi suami setia? Diam. Kamu sengaja. Lepaskan aku. Di perutku sekarang, mungkin sudah ada darah dagingmu. Dengar ya. Kalaupun kamu hamil anakku, aku takkan memberimu kesempatan. Aku bukan wirawan utama. Aku juga takkan hianati Renata. Jangan lupa, Renata sudah mati. Dia mati. Jangan mimpi. Jangan lupa, ibumu. Ibumu masih di kota utama. Keluarga wirawan. Kamu mau buang keluarga wirawan? Wirawan, kamu sekarang sudah tak bisa mundur. Kalau Paduka Raja tahu soal ini, seluruh keluarga wirawan akan ikut terseret. Kita sekarang, kalau segera kembali ke kota utama, mungkin masih ada jalan keluar. Baik, kita kembali. Yang Mulia, pengawas Jenderal Wirawan melapor. Jenderal Wirawan dan Nyai Muda Wirawan sudah keluar kota. Menurut arahnya, mereka kembali ke kota utama. Bagus. Akhirnya mereka pergi. Permaisuri di mana? Permaisuri di taman belakang. Pergi. Ambilkan dari dapur manisan jeruk Buddha yang baru dibuat. Aku akan memberikannya sendiri pada Permaisuri. Baik. Yang Mulia, bunga-bunga ini Rena suka. Kanda, jalanmu kok nggak ada suara? Nih. Aku tahu kamu paling suka makanan manis. Aku sudah suruh dapur membuatkanmu makanan populer saat ini. Manisan jeruk Buddha. Nih. Gimana? Rasanya nggak enak? Cepat panggilkan kepala dapur. Aku mau lihat bagaimana dia bekerja. Kanda, jangan. Aku baru-baru ini selalu begini kalau makan manis. Permaisuri, jangan-jangan hamil. Hamil? Renata. Renata hamil. Renata hamil. Renata hamil. Jaya, turunkan aku pusing. Yang Mulia, jangan begitu. Cepat turunkan Permaisuri. Panggil tabib istana, segera hadir. Buka.
Ibu, ada apa ini? Kami diperintah menggerebek keluarga Wirawan dan menangkap semua pelakunya. Terlibat kasus? Kasus apa? Penipuanmu atas kakakmu sudah terbongkar. Pengadilan kerajaan menuduh keluarga Wirawan menipu raja. Sekarang semua sudah terungkap. Tinggal menangkap kalian berdua. Kita berdua. Aku tak tahu apa-apa. Aku juga ditipu. Ayah, tolong aku. Ayah. Jangan panggil aku ayah. Aku tak punya anak rendahan. Ayah, aku juga ditipu. Aku juga korban. Ayah. Kau nyalakan api, hampir membunuh Nyai Muda kedua. Sekarang semua orang tahu. Aku tak sangka, aku berjuang keras mendidikmu belasan tahun, malah berbuat begitu keji. Sekarang aku tak bisa melindungimu. Mulai hari ini, kamu bukan lagi dari keluarga Pelia. Ayah, jangan, ayah. Bawa pergi. Lepaskan ibu. Lepaskan aku. Aku hanya memikirkan keluarga demi wanita rendah. Kau hancurkan semuanya. Abang penjaga, aku masih punya uang. Kumohon, tolong sampaikan pesanku ke rumah Pelia. Aku tak boleh mati di sini. Abang penjaga. Diam, ayo minum. Renata, seumur hidup hanya kita berdua. Aku tak akan mengecewakanmu lagi. Wira. Wira, kau akhirnya kembali. Adik ipar, lihat dengan jelas. Aku wirawan utama, bukan wirawan. Titah Raja. Wirawan, terimalah titah. Atas titah Raja, keluarga Wirawan telah diberi anugerah, tapi malah menipu Raja dengan menukar posisi adik dan kakak. Apalagi Nyai Muda yang membakar rumah dan membunuh kerabat. Dua kejahatan ini seharusnya dihukum mati, mengingat leluhur mereka pernah berperang dan banyak berjasa. Aku tidak tega, maka hukuman dikurangi. Keluarga Wirawan dihukum pengasingan ke perbatasan 3.000 li dan dilarang kembali ke istana. Berlaku segera. Demikian titah. Hamba terima titah. Terima kasih atas anugerah. Renata, ternyata Renata tak mati. Syukurlah. Aku bersyukur kau bukan permaisuri Wirawan. Lihat kau sekarang. Bahagia. Awalnya kukira kau mati. Kembali dengan hati hancur. Menjadi tak peduli dengan siapa aku hidup. Keluarga Wirawan dihukum karena aku. Pelia juga keguguran di tengah pengasingan. Aku lagi. Aku bahagia untukmu. Maafkan aku. Semoga kau bahagia.